konsep halal itu ya yang tadi telah diindikan, ya, proses primary and secondary gitu ya. Itu ada haram eksternal tadi. Iya, haram li ghairi. Iya, itu yang faktor ingredients atau peralatan gitu. Nah, ingredients-nya itu misalnya ini tadi saya lihat di apa yang picture-nya itu, ini banyak sekali yang kita makan sehari-hari. Misalnya kan kayak apa roti ya, roti pasta gitu kan. Ternyata itu turunan dari itu ya apa namanya meat di situ. Atau ini apa ada lipstick, bedak gitu ya. Kita ada yang bilang karena kan sudah misalnya apa persennya kecil jadi sudah dianggap tidak ada or whatever gitu. Jadi sudah boleh atau gitu. Maksudnya ya dan ini juga kayak monodiglycerin gitu ya. Itu kan dalam ice cream, margarine yang kita nggak tahu or toothpaste gitu. Nah, apakah kita misalnya kan ada yang emulsifier tapi dari veggie gitu, vegan gitu. Nah, apakah kita harus cuman beli yang vegan atau gimana? Maksudnya choice-nya gitu apa? Yang lainnya itu apa gitu? Jadi begini Pak, Bismillah ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam konteks halal haram, khususnya kalau kita dalam industri ya, memang sebenarnya itu apa? Kalau di dalam halal industri seperti yang di sini, kalau yang sudah jelas diajukan ke kalau di Malaysia sini kan ya, kalau di Indonesia misalkan MUI, kalau di sana pun kan ada ya yang Amerika itu. Nah, memang sebenarnya Mbak Dini bukan berarti ini mesti kita pahami juga, bukan berarti produk yang tidak ada halal logonya itu haram. Ini mesti diingat juga ya. Maksudnya sekarang kita beli air gitu ya, nggak ada halal logonya, oh itu haram. Itu bukan maksud kita bicara di sini itu. Nah, tapi kita sekarang ini kalau misalkan tidak ada halal logo, ya, bagaimana kita meyakinkan bahwa ini halal atau tidak? Kita ada beberapa panduan. Panduan itu begini. Yang pertama, kalau kita melihat ada critical, itu ya namanya critical ingredient. Critical ingredient itu yang mesti kita cek. Kalau dalam produk kita ini ada produk hewani, itu yang kita maksud sebagai salah satu critical ingredient. Karena produk hewani ini dibagi dua. Yang pertama, contoh, nih misalkan saya beli vitamin ya Mbak. Vitamin saya udah jelas di situ tulisannya. Nah, porcine itu kan udah dari pork dong, nggak boleh. Oke, berarti udah jelas lah ini saya nggak beli. Nah, yang kedua tulisannya wah ini sapi, berarti boleh dong, belum tentu. Jadi begini, kalau misalkan ingredient itu dari binatang yang dibolehkan untuk dikonsumsi atau khinzir, ya non khinzir, pertanyaannya adalah adakah ingredient atau tadi substansi yang diambil dari binatang ini sebelum dijadikan, entah itu diambil fatnya atau skinnya atau apapun yang ada dalam binatang tersebut, adakah dia disembelih dengan cara yang halal? Baru produknya menjadi halal. Bukan hanya kalau kita bovine, kemudian itu berarti udah pasti halal. Nah, sekarang sebenarnya ya kalau di Amerika ini justru kalau ada beberapa ingredient, kalau kita tanya mereka justru jawab ya, yang Carelines-nya itu bisa dipastikan kepada mereka. Tapi kalau kita sudah pasti yakin oh ini dari company yang memang they don't even care about halal and haram, so lebih baik kita jauhi. Nah, sekarang Mbak Dini, kalau masalah yang produk-produk seperti kosmetik ya dan lain, I'm not very sure how do we say persenannya kecil kok gitu. Persenannya kecil itu maksudnya how small is it? Sebab
kan tadi kita mengatakan tidak ada 99% halal. It has to be 100 mi'ah bil mi'ah halal. Karena di situ ada satu kaidah fiqhiyah, idza ikhtalatal halal. Ya, kalau bercampur halal dan haram, faghulibal haram, maka kita anggap itu sebagai haram untuk supaya apa? Supaya ihtiyati, supaya kita ya, apalagi kalau masalah kosmetik ya. Contohnya misalkan kenapa sih kalau emang saya nggak pakai lipstick yang bling-bling, yang glossy, kalau yang nggak itu. Sekarang kita ingat kembalinya begini, Mbak. Kita disebutkan oleh Allah, innalillahi, kita milik Allah. Apa terusannya? Wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali lagi kepada Allah. Kita kepingin kembali dengan cara, dengan badan yang baik. Karena kita sudah nurture. Badan kita jaga. Ini adalah amanah dari Allah. Saya diberi mata, diberi ini semua. Sudah saya coba semuanya dengan mencari yang halal. Jadi, apalagi ya, bukan primer. Misalnya kita nggak pakai lipstick atau nggak pakai bedak atau nggak pakai itu, kenapa nggak apa-apa juga ya, insya Allah. Hal yang seperti itu kita perhatikan lagi karena ini dari Allah, ini akan kita kembalikan ke Allah. Kita diberi baik, maka kita akan kembalikan ke Allah yang baik. Jadi kita takkid ya, kita meyakinkan. Yang pertama adalah ada kaidah mengatakan ma yuribuka ila ma la yuribuk. Nah, tinggalkan apa yang menjadi kalian ragu kepada yang kalian tidak ragu. Itu jadikan satu prinsip. Kalau kita melihat, enggak yakin. Berarti sama kayak jawabannya tadi yang Sister Siti Julaiha tentang wine tadi yang akan evaporate itu berarti lebih baik ditinggalkan kan ya? Oh iya. Kalau Iya. Dan kita juga mesti hati-hati ya masuk ke rumah makan di sana itu kalau misalkan saya makan itu yang nggak pakai pork, saya makannya yang ayam contohnya, atau saya makan yang veggie, yang vegan. Nah tadi kalau Mbak Dini tanya apa sebaiknya kita yang vegetable. Jadi kalau yang ingredientnya itu memang herbs yang veggie ya, itu yang insya Allah lebih selamat Mbak Dini. Karena tidak ada, istilahnya kalau udah produknya itu ada ingredient hewani, jadi hewani itu tadi itu pertanyaannya, adakah dia ketika sebelum diambil substannya menjadi lipstick atau menjadi obatan atau menjadi personal care atau di dalam marshmallow kita atau semua itu yang mesti dipertanyakan ya. Allah alam ya. Jadi mudah-mudahan kita semua kembalinya itu benar-benar seperti yang di surah Al-Fajr yang terakhir itu loh, surah Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Itu ketika kita kembali kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kita seperti itu, subhanallah ya, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu pada Tuhanmu, wahai jiwa yang tenang, dengan diridhoi Allah, kamu ridho dan Allah ridho padamu. Subhanallah. Ya, karena in the end, apalah kita ini ya sebentar saja bersafar tadi. Jadi insya Allah mudah-mudahan dan menurut saya ya paling tidak kita ini ada usaha, itu sudah sangat baik. Sudah sangat bagus. Jangan sampai kita sekarang ini berpikiran ribet banget sih, cuma mau makan aja mesti gini mesti gitu ya. Mesti kita balik, justru ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat yang banyak, aku akan spend, aku akan kembalikan nikmatan ini ya pada jalanmu yang Engkau ridhoi gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam udkhuli fi ibadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku yang aku ridhoi, masuklah engkau ke dalam surgaku. Subhanallah. Indah kan? Ya, Mbak Rani, ada lagi kah? Atau sudah mau buka kayaknya kan? Sudah jam 10. Bentar sudah mau iftar ya?
Banyak, tapi should I read it now or later or next week? Or... Mungkin kalau mau disambung minggu depan pun boleh, sebab I'm afraid it's already been 2 hours. Masih ada, mungkin Ran 2 pertanyaan terakhir aja, Ran. Boleh saya tanya? 2 pertanyaan terakhir. Oh, itu kan pertanyaan Om Farhad, jadi disebut terakhir. Yang dipilih yang terakhir. Enggak, yang 2 terakhir itu kan ada pertanyaan yang masalah apa? Masalah kosher. Oh, bagaimana tentang kosher sedangkan mereka tidak ucapkan nama Allah tapi dengan nama Tuhan lain? Ini saja yang itu referkan beberapa fatwa yang dari Amerika sana ya, sebab kalau masalah kosher itu dia pembahasannya panjang ya, masuk dalam ahli kitab, tapi karena kalau sudah masuk dalam fatwa itu biasanya fatwa negara satu dengan yang lain itu beda-beda ya, fatwa satu dengan yang lain beda-beda, dia sesuai dengan kebutuhan. Makanya kalau misalkan mau yang lebih detail lagi, saya sarankan nanti sebab alhamdulillah ada satu student saya sekarang sedang membimbing ya, ada satu tesis tentang kosher, tentang ahlul kitab. Nah, itu insya Allah mungkin bisa lebih detail. Oh, jadi bisa gitu. Gitu nanti. Ya, bisa kita pending. So far untuk sementara ini bisa merujuk kepada fatwa Islamic Council-nya Amerika gitu. Jadi mereka fatwa-fatwa ini juga sangat menentukan ya. Jadi di dalam apa masadir syariah, kita mesti ingat apa itu sources of syariah, sumber-sumber dari syariah itu yang pertama adalah Al-Qur'an. Yang kedua adalah sunnah ya, hadis. Kemudian yang ketiga ijma'. Kemudian yang keempat adalah qiyas. Dan kalau kita detail lagi, nanti itu ada yang disebut urf, ada istishab, banyak lagi ya. Nah, ijma' itu ya